semua. Pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama dengan rekan guru saya. Saya Maria Yosefina Kedang, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Flores Timur. Pada kegiatan pra-observasi ini merupakan aksi nyata dari modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya sudah ditemani oleh Ibu Lisa, guru pendidikan Pancasila di SMP Swasta Katolik Santo Yusuf Larangtuka. Baik, kami akan segera melakukan kegiatan pra-observasinya. Selamat pagi Ibu Lisa. Selamat pagi Bu Vivi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar untuk hari ini sehat luar biasa. Oke, baik Ibu. Jadi pada pagi hari ini saya akan melakukan pra-observasi bersama Ibu sebelum Ibu melakukan kegiatan observasi di kelas. Oke, baik. Tujuan dari pra-observasi ini supaya Ibu Lisa lebih siap dalam melakukan proses pembelajaran di kelas nanti, dan tentunya Ibu Lisa lebih percaya diri dalam melakukan proses pembelajaran, dan nanti hal-hal terkait setelah observasi akan kita bahas. Oke, baik Ibu, sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Ibu? Oke Ibu. Oke, baik. Pada proses pembelajaran kali ini Ibu Lisa, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu apa Ibu? Oke, baik. Untuk pembelajaran kali ini, tujuan yang harus dicapai peserta didik itu peserta didik mampu menganalisis fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Karena untuk kali ini kontennya berkaitan dengan Pancasila. Oh baik, jadi tujuan pembelajarannya peserta didik menganalisisnya terkait dengan fungsi dan Pancasila sebagai dasar negara. Dari materi pokoknya Pancasila Iya. Baik, jadi tujuannya pembelajarannya itu area yang ingin Ibu kembangkan dari peserta didik dari tujuan pembelajaran tadi apa Ibu? Oke. Untuk area pengembangan untuk peserta didik kali ini, untuk tujuan pembelajaran itu di pengetahuan yang mana peserta didik belum begitu mengerti atau paham tentang fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa saya harus menekan pada pengetahuan? Karena untuk peserta didik zaman sekarang ini mereka juga belum bisa memilah atau melihat yang mana fungsi dari Pancasila itu sebagai dasar negara itu sendiri. Jadi area pengembangannya dari segi pengetahuan peserta didik. Baik Ibu, itu area pengembangannya. Bagaimana dengan model pembelajarannya? Apa yang akan Ibu terapkan, model pembelajaran apa? Oke, untuk model pembelajaran saya terapkan di tujuan pembelajaran satu ini itu di learning. Kenapa saya pakai tujuan pembelajaran ini? Karena ada beberapa sintak yang saya melalui bersama dengan peserta didik untuk mencapai salah satu tujuan pembelajaran tersebut. Jadi model pembelajarannya discovery learning ya. Oke, baik. Baik Ibu yang pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana strategi yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran nanti? Oke, untuk strategi yang saya terapkan, yang mana saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana saya mengikuti minat atau gaya belajarnya peserta didik, yang mana saya bagikan mereka dalam beberapa kelompok sesuai dengan minat belajarnya mereka, yaitu baik audiovisual, visual, dengan konten seperti itu. Oh, jadi strateginya Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten Ibu di mana Ibu memetakan siswa itu berdasarkan kebutuhan belajarnya itu dari gaya belajarnya. Ada yang audio, visual, dan kinesthetik. Sangat bagus Ibu Baik, itu strateginya. Bagaimana dengan penilaian yang akan Ibu lakukan nanti? Oke, untuk penilaian nanti saya siapkan dalam bentuk rubrik yang mana terdapat ada nilai pengetahuan dengan nilai keterampilan siswa punya. Yang mana saya menilai itu pada waktu saat mereka sudah berdiskusi kelompok, yang mana mereka berani bertukar pikiran, pendapat dengan sesama teman, atau mereka berani bertanya di saat mereka tidak bisa menemukan hal yang mana yang tadi saya berikan untuk mereka diskusi bersama seperti itu. Oke, baik. Jadi Ibu sudah menyiapkan rubrik penilaiannya dan Ibu akan lihat observasi melalui diskusi kelompok. Bagus sekali Ibu.
yang terakhir Ibu, dari tujuan pembelajaran tadi itu sasaran kelas mana yang Ibu akan pilih dan bagaimana waktu pelaksanaannya? Oke, untuk tujuan pembelajaran tadi dan sesuai dengan materinya itu sasaran kelasnya itu di kelas 8, yang mana di kelas 8B di jam yang ke-3 dan 4 nanti. Itu tepatnya di hari Rabu nanti. Saya akan terapkan tujuan pembelajaran yang tadi sesuai yang sudah sampaikan di awal. Oke. Jadi waktunya di hari Rabu dan sasarannya di kelas 8B. Oke, baik Ibu Lisa, terima kasih untuk percakapan di pra-observasi kita kali ini. Semoga dengan percakapan ini Ibu Lisa dapat melaksanakan proses pembelajaran nanti dengan sebaik-baiknya, dan tentunya setelah proses observasi kita akan bertemu lagi di kegiatan pasca observasi. Bisa Ibu? Oke, bisa Ibu. Dan terima kasih juga untuk Ibu yang sudah memilih saya sebagai teman coaching supervisi akademiknya. Salam bahagia untuk Ibu dan sampai ketemu lagi. Oke, baik. Terima kasih Ibu Lisa. Selamat pagi semua. Pada video kali ini kami akan melakukan praktek observasi. Kemarin sudah dilakukan praktek pra-observasi. Kali ini Ibu Lisa akan melakukan kegiatan proses pembelajarannya di dalam kelas 8B. Ibu Lisa sudah siap observasi oleh saya? Siap. Oke, baik. Selamat menyaksikan. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, kita awali dengan doa bersama. Kepada Lensi, bisa pimpin kita dalam doa bersama. Ibu dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Tentang masih dengan materi tentang Pancasila. Tetapi sebelum kita masuk dengan materi, kita buat dulu yang namanya keyakinan kelas. Pernah tidak? Pernah. Keyakinan kelasnya seperti apa? Pembelajaran kita selama 2 jam ke depan. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita cuma satu saja untuk pertemuan ini ya, yaitu menjelaskan, peserta didik mampu menjelaskan Pancasila sebagai dasar bernegara. Sebelum kita LKPD-nya, kita siap kelompok. Jadi bersama teman untuk menemukan apa yang ada di LKPD ini. Bisa? Waktu yang diberikan kepada kalian cuma 15 menit saja. Kenapa 15 menit saja? Supaya kalian waktu untuk presentasi juga belum, kita melakukan kesimpulan juga belum. Oke. Apa yang dimaksudkan dengan ini dasar negara? Dasar negara adalah pedoman negara yang mengatur dan memelihara sebuah negara. Apa yang dimaksudkan dengan itu? atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Apa yang dimaksudkan dengan dasar negara? Pancasila merupakan dasar untuk mengatur pemerintahan atau Tujuan dari negara Indonesia. maju dan kesejahteraan umum serta kehidupan bangsa yang dilaksanakan ketertiban dunia. Terus apa lagi? Ulang. 1. Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan akan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. kemerdekaan dan demokrasi. Oke, tepuk tangan dulu untuk Messi. Oke, sekarang Ibu minta kita melakukan refleksi. Refleksi yang mana selama 2 jam kita KBM ini. Kira-kira bagaimana dan apa yang Anda rasakan selama 2 jam ini? Dari
gembira. Bisa mengerti? Oke, terima kasih bisa mengerti dengan materi yang Ibu bawakan. Oke. Selamat siang untuk kita semua. Baik, sampailah kita pada kegiatan pasca observasi bersama dengan saya dan rekan guru saya, Ibu Lisa. Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pra observasi dan tadi kegiatan observasinya juga sudah dilaksanakan. Dan hari ini kami berdua akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Selamat siang Ibu Lisa. Selamat siang Ibu Vivi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat. Oke, baik. Tujuan dari kegiatan pasca observasi ini bisa supaya kita bisa melihat bersama-sama kegiatan observasi yang sudah Ibu lakukan bersama murid dan bersama saya di kelas tadi, supaya kita bisa bersama-sama melihat segala hal, yaitu mungkin terkait dengan hambatan, tantangan, dan solusinya. Bisa Ibu ya? Bisa Ibu. Baik Ibu Lisa, di sini saya sudah punya beberapa catatan terkait dari kegiatan proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi. Tetapi sebelum saya menyampaikan catatan ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Bisa Ibu? Bisa. Oke, bagaimana Ibu perasaan Ibu setelah melakukan proses belajar mengajar bersama siswa tadi? Oke, baik. Untuk perasaan saya setelah saya melakukan pembelajaran di kelas bersama siswa, saya merasa lega karena pembelajaran di kelas berjalan dengan lancar, sesuai dengan alur dari pembelajaran saya di dalam kelas. Jadi perasaan Ibu lega itu ya? Baik Ibu Lisa, bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan kegiatan belajar mengajar dan ada supervisor yang mengamati Ibu? Oke, sejujurnya dari saya baru pertama kali ini saya mendapatkan seorang ibu melakukan supervisi terhadap saya. Perasaan saya sedikit tegang waktu pertama di supervisi, akan tetapi puji Tuhan semuanya berjalan sesuai dengan harapan. Baik ya, jadi Ibu mungkin pertama-tama tegang ya, Ya. tapi setelah itu Ibu mengalir saja dan Ibu bersyukur bisa disupervisi. Oke, baik Ibu, bisa ceritakan bagaimana kegiatan belajar mengajar yang Ibu lakukan di kelas bersama dengan siswa tadi? Oke, untuk proses belajar mengajar yang saya lakukan di dalam kelas tadi, saya masuk pertama saya awali dengan menanyakan kabarnya siswa, keadaan siswa siap tidak untuk mengikuti pembelajaran, dan saya menyampaikan tujuan pembelajaran terhadap siswa, memberikan penilaian, membacakan penilaian-penilaian apa saja yang saya mau lakukan penilaian terhadap siswa. Setelah itu saya melakukan metode atau menyampaikan metode pembelajaran kami pada hari ini. Itu saya melakukan metode pembelajaran berdiferensiasi, yang mana saya mengikuti gaya atau minatnya siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Oke, jadi kegiatan Ibu lakukan tadi yang pertama tentunya sapaan kepada siswa, lalu Ibu menyampaikan berdoa bersama, lalu Ibu juga menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu menyampaikan penilaian, lalu metode yang Ibu lakukan adalah pembelajaran berdifferensiasi Ibu ya, dan disesuaikan dengan Ibu memilih dengan gaya belajar siswa. Oke, baik, tadi juga saya melihat seperti itu. Lalu model pembelajaran yang Ibu lakukan tadi adalah discover learning. Apakah sintak-sintak atau langkah-langkahnya Ibu sudah lakukan? Oke, untuk model pembelajaran yang saya lakukan yakni discover learning. Untuk sintak-sintaknya saya sudah lakukan, akan tetapi masih ada yang belum saya lakukan, yang mana saya memberi penegasan awal itu kurang masih, karena saya merasa keterbatasan waktu atau apapun itu yang saya merasakan, sehingga saya belum melakukan sintak-sintak dari metode pembelajaran yang saya ambil. Baik Ibu Lisa, Ibu sudah menyampaikan beberapa kegiatan yang Ibu
dilakukan tadi bersama dengan siswa. Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa catatan saya. Jadi benar sekali yang seperti Ibu sampaikan. Saya juga mengamati Ibu bahwa Ibu memang telah pertama kegiatan awalnya itu menanyakan kabar, doa, menyampaikan tujuan pembelajaran, penilaian. Lalu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi memang sudah dibagi sesuai dengan kebutuhan belajar yaitu gaya belajarnya, ada yang visual dan audio tadi, dan mereka sudah dibagi dalam itu. Lalu terkait dengan model pembelajaran tadi discovery learning, memang seperti Ibu sampaikan bahwa sintak-sintaknya Ibu lakukan, tetapi beberapa bagian yang masih kurang. Memang sintak pertama dari discovery learning itu kan memberikan rangsangan, dan yang saya lihat tadi itu memang pemberian rangsangannya itu masih kurang. Jadi mungkin nanti bisa dilihat kembali tentang sintak seperti itu. Menurut Ibu dari kegiatan yang Ibu lakukan tadi, hambatan apa yang Ibu rasakan selama proses pembelajarannya? Oke, untuk hambatan yang saya rasakan di proses pembelajaran di kelas tadi, waktu saat saya membagikan mereka dalam kelompok, dalam 3 kelompok tadi yang saya lakukan. Setelah saya membagikan mereka dalam kelompok dan saya memberikan LKPD-nya untuk membahas materi yang kami mulai mau capai, yang saya lihat ada siswa yang belum begitu aktif dalam berdiskusi bersama dengan temannya, dan ada siswa juga yang mau bertanya tetapi hanya karena malu mau bertanya dan dia tidak bisa bertanya secara langsung kepada saya atau kepada sesama temannya. Itu yang menjadi hambatan saya ketika saya dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Oke, baik. Jadi dari penglihatan Ibu itu hambatan yang Ibu rasakan itu adalah siswanya itu masih belum aktif dalam diskusi kelompoknya, dan juga ada beberapa siswa yang mengutarakan pendapatnya itu masih malu begitu Ibu. Dari pengamatan Ibu juga apa yang menyebabkan sehingga mereka ini kurang aktif dalam diskusi maupun malu memberikan pendapat mereka? Oke. Dari pengamatan saya kepada siswa, kenapa mereka masih mempunyai rasa malu dan belum begitu berani menyampaikan pendapat, mungkin itu kembali kepada pribadi saya, karena mungkin saja saya belum begitu melakukan pendekatan atau pendampingan terhadap siswa yang bersangkutan tadi. Mungkin juga kepribadian siswanya, akan tetapi mungkin malu dengan sesama teman yang dia merasa tidak begitu bisa dibilang siswanya tidak begitu pandai lah, seperti itu, dan dia merasa minder dengan teman yang merasa mampu dari dia. Baik Ibu Lisa, tadi Ibu sudah menyampaikan penyebabnya dari hambatan dan proses pembelajaran. Jadi bagaimana cara atau solusi yang Ibu bisa lakukan supaya anak-anak ini bisa aktif dalam diskusi kelompok maupun mereka ini tidak malu bertanya lagi atau memberikan pendapat mereka? Untuk solusinya kembali kepada saya akan melakukan pendampingan terhadap anak yang merasa kurang percaya diri, dan saya terbuka untuk menerima mereka supaya siswanya jangan sampai merasa minder atau kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapat, dan kembali kepada siswa yang bersangkutan diberi dorongan terus agar dia bisa berani seperti dengan teman-teman yang lain. Aduh, sangat luar biasa Ibu, memang benar yang disampaikan Ibu tadi. Jadi Ibu akan selalu memberikan bimbingan, dorongan maupun penguatan kepada siswa ini supaya mereka bisa lebih percaya diri dan mungkin akan mereka lebih aktif lagi dalam diskusi kelompok ini. Bagus sekali Ibu Lisa. Terima kasih banyak Ibu Lisa untuk kegiatan pasca observasi kita hari ini. Saya merasa luar biasa sekali. Kita sudah melakukan kegiatan pra observasi, dan hari ini pasca observasi. Dan Ibu Lisa juga sudah bersedia membersamai saya dalam kegiatan ini.
semoga dari kegiatan ini kita bisa nantinya memberikan suatu proses pembelajaran yang berpihak pada murid dan memaksimalkan potensinya dengan baik. Oke. Baik, Ibu Lisa mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Oke, baik Ibu Vivi. Saya sebagai guru yang disupervisi, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vivi karena telah memilih saya sebagai guru yang mau disupervisi. Dan dari hal yang saya dapatkan, saya bisa menemukan banyak hambatan yang terjadi pada saya dalam proses pembelajaran dan bisa menemukan solusi atau jalan keluar untuk menyelesaikan hambatan tersebut. Seperti itu mungkin dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat berjumpa kembali di lain waktu. Salam dan bahagia. Terima kasih Bu Lisa. Selamat siang.